Oke, mungkin langsung yang ke saya kertas. share Excel-nya apa kertasnya, Pak? Iya, Excelnya aja langsung ke kertas kerja perhitungannya aja ya. Baik, Pak. Jadi untuk soal yang kita bahas itu penggunaan jadi kita mulai dari langkah 1 ya. Untuk langkah 1 itu menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik. Untuk penggunaan tertinggi dan terbaiknya itu di soal sudah disebutkan bahwa akan digunakan sebagai perumahan. Untuk luasnya itu adalah 1.500 meter pangkat 2. Terus ada fasum fasos sebesar 30% dari luasnya, yaitu 45.000, dan luas penggunaannya itu sisanya. Terus masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah membuat desain tapak atau master plan dan spesifikasi produk. Nah, di soalnya itu sudah dijelaskan bahwa ada 3 perumahan yang akan dibangun, yaitu Aglonema, Monstera, dan Calathea. Dengan luas tanah itu 120, 144, dan 200. Begitupun luas bangunannya 64, 90, dan 93. Untuk jumlah unitnya itu juga ada di soal, yaitu 250, 220, dan 170. Nah, di sini saya mencari total luas tanahnya terlebih dahulu, hasilnya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Jadi total luas tanahnya itu 95.680. Nah, disebutkan juga pada soal ada luas taman, yaitu 12.320, jalan dan fasilitas lain 42.000, dan penerangan listrik lingkungan di 80 titik. Yang selanjutnya di langkah ketiga. Di langkah ketiga itu menentukan waktu pengembangan dan biaya pengembangan. Bentar, Pak. Jadi waktu pengembangannya itu sama dengan waktu pemasaran, yaitu 4 tahun. Untuk biaya tahun pertama itu ada biaya pematangan tanah, biaya jalan dan fasilitas lain, jaringan PLN, dan penerangan listrik lingkungan, dan penghijauan tanaman dengan harga yang ada di layar. Terus ada biaya tahun kedua hingga tahun terakhir, yaitu biaya pemasaran dan brosur, dan biaya umum, administrasi, dan gaji. Selanjutnya di langkah keempat yaitu membuat proyeksi harga jual, di mana kenaikan harga jualnya itu disebutkan ada 15%. Nah, karena disebutkan di soal biaya harga si tahun 1 itu sekitar 290 dan 320 untuk Monstera dan Calathea 446. Tahun kedua itu bisa dicari dengan cara menambahkan dengan kenaikan harga jualnya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu membuat proyeksi penyerapan atau jadwal penyerapan. Tadi sudah disebutkan bahwa waktu pengembangan itu sama dengan waktu pemasaran, jadi waktunya itu adalah 4 tahun. Sehingga diperoleh hasil demikian. Oh iya, kan tahun keempatnya itu tidak diketahui ya teman-teman, jadi bisa diperoleh dari jumlah unit yang sudah diperoleh di langkah kedua dikurangi dengan jumlah unit pada tahun 1, tahun 2, dan tahun 3, begitu seterusnya. Terus langkah ke-6 yaitu menentukan pendapatan per periode penjualan. Pendapatannya itu dikali dengan jumlah unitnya dikali harganya. Yang ke-7, langkah ke-7, 8, 9 yaitu arus kas, diskon rate, PV, dan nilai tanah. Nah, karena tadi semuanya sudah dicari ya, jadi kita di sini tinggal memasukkan saja per tiap tahunnya. Terus biayanya di sini tadi yang di tahun 1 itu ada biaya pematangan, biaya jalan dan fasilitas lain, jaringan PLN, penerangan listrik lingkungan, penghijauan tanaman itu dimasukkan semua pada tahun 1. Sedangkan biaya pemasaran dan brosur itu 3% dari pendapatan. Sehingga diperoleh hasil demikian. Dan untuk biaya umum administrasi dan gaji itu dari 95 juta per bulan dikali 12 karena per tahun. Terus keuntungan developer itu keuntungan developer itu 15%. Jadi karena ini dari
dari penjualan, jadi 15% 15/115 kali pendapatan. Sehingga hasilnya demikian. Terus dicari total biayanya dari pendapatan dikurang seluruh biaya. Setelah itu diperoleh nilainya dari pendapatan dikurangi total biaya dan diperoleh lalu mencari diskon faktor menggunakan rumus 1/1 tambah I pangkat N dan memperoleh PV-nya dengan cara mengalihkan diskon faktor dengan NOI. Hasilnya itu NPV adalah penjumlahan dari PV dan untuk nilai tanahnya sendiri itu adalah NPV per jumlah tanah keseluruhan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan kalau ada. Jadi, ya mungkin sebelum bertanya saya jelaskan dulu kenapa ini tadi ada yang di luar 17, ya di luar 17 orang itu saya melihat kesalahannya itu di cara menghitung keuntungan developer. Ya, jadi kalau kita mau menghitung keuntungan developer dengan apa itu asumsi yang berlaku umum, asumsi yang berlaku umum itu maksudnya yang berlaku secara praktek gitu ya. Itu dia kan dari penjualan, ya kan? Jadi ketika teman-teman melihat brosur-brosur penjualan properti, ya kan, ada dijual misalnya klaster yang ditawarkan oleh Ciputra misalnya, itu biasanya mereka kan ada tarifnya gitu ya, jenis tipe bangunannya apa, harganya berapa. Nah, harga yang ditawarkan itu sudah termasuk keuntungan penjual. Ya. Nah, jadi tidak kemudian keuntungan penjual ditambah lagi, tidak kan? Beda dengan PPN, beda dengan pajak yang harus dibayar sendiri, gitu ya. Jadi karena keuntungan ini include di dalam penjualan itu, ya maka cara menghitungnya adalah 10/110 kalau 10%. Kalau 15 berarti 15/115 kali harga jualnya itu, gitu ya. Nah, ini berbeda kalau penentuan keuntungan developernya itu diambil dari biaya. Ya, kalau biaya, teman-teman kemarin pada saat menghitung bangunan dengan menggunakan DKPB itu ada rumusnya, nanti setelah ketemu dengan NRC-nya, ya kan? Nah, itu kan ditambah dengan keuntungan developer juga di situ. Ada keuntungan. Nah, keuntungan itu 10% misalnya, ya 10% kali total biayanya. Ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau diambil dari biaya, maka 10% kali total biaya. Nanti keuntungan itu menambah. Ketemulah kemudian nilai wajarnya, kan begitu ya. Nah, jadi keuntungan kalau kita mau ambil dari biaya seperti itu. Tapi kalau kita ambil dari penjualan, maka sudah include di dalamnya. Sehingga cara menghitungnya adalah 15/115. Itu saya kira yang mungkin beberapa teman-teman yang mungkin masih salah ya terkait dengan cara penentuan keuntungan developer. Ada yang mau ditanyakan selain itu boleh silakan terkait dengan perhitungan ini, monggo. Mau bertanya Pak? Ya ada. Silakan, ini siapa dulu yang bertanya? Baik. Mungkin saya ingin bertanya Pak, kan untuk soal yang kuis tadi itu penentuan harga jualnya itu berdasarkan per meter persegi itu ya Pak. Nah, kalau yang seperti itu apakah tetap menggunakan yang include itu atau berbeda ya Pak? Terima kasih. Oke, iya. Nanti memang itu datanya kan per meter persegi, tapi setelah dikalikan dengan total kesemuanya hasilnya kan akan sama. Ya kan? Hasilnya nanti ya, jadi kan nanti tetap aja kalau kita lihat di kertas kerjanya punya Delila ini tetap akan ketemu paling bawah nanti adalah pendapatan, ya kan, atau total penjualan itu kan di bawah, meskipun tadi dia total penjualannya itu di tahun pertama adalah akumulasi atau perkalian dari luas per meter persegi kali harga begitu. Jadi harga itu bukan harga per meternya ya, tapi total harga jual keseluruhan hasil penjualan total, ya. Jadi dikalikan dengan total penerimaan dia selama tahun itu gitu. Bukan kemudian teman-teman memahaminya dikalikan harga jual parsial ya. Oh, dikalikan dulu harga jual per meternya, tidak, tetapi dari total pendapatan yang dia peroleh.
Ya, dengan asumsi seperti itu sebenarnya nanti akan sama. Ini akan sama ya, apakah dia mau dikalikan per meter dulu atau secara gelondongan, hasilnya akan sama ya, dari total pendapatan tahunan dia dari hasil penjualan properti itu. Itu Mas Yuda. Baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak. Silakan, siapa nih? Tadi Fikri, ini sekarang Yuda Pak. Loh, tadi siapa tadi? Fikri Pak. Fikri. Oke, Iya, Pak. sekarang Yuda. Saya salah di itu Pak, yang biaya pemasaran itu. Nah, karena di soal itu dibilang 3% dari harga penjualan, itu saya kalikan ke harga penjualan per unitnya gitu Pak. Nah, itu maksudnya yang ingin saya tanyakan, itu tetap dikali ke penjualan kotornya atau gimana ya Pak? Iya, iya betul. Jadi total penjualannya itu, tadi apa biaya apa? Bikin biaya apa namanya? Biaya pemasaran dan brosur itu Pak, di soal kan 3% dari harga penjualan gitu Pak. Ya, biaya pemasaran ya. Itu coba rumusnya apa? Kalau di sini didirilah. Nah, ya, jadi tetap dikalikan kali total semuanya. Ya, jadi kalikan total hasil penjualannya gitu. Sebenarnya ini sih konsep yang berlaku umum ya ketika kita membuat proyeksi sebuah laporan keuangan. Biasanya kan berapa persen sih biaya pemasaran, biaya umum. Nah, biasanya mereka sekian persen dari penjualan gitu ya. Ya kan? Nah, memang ini sempat juga tadi ditanyakan oleh kelas sebelumnya. Kok beda Pak cara menghitungnya dengan keuntungan developer? Ya memang berbeda karena kalau biaya itu dia konsepnya adalah menambahkan begitu. Ya. Sementara kalau keuntungan developer itu sudah include di dalamnya. Karena kan sebenarnya ya konsepnya adalah penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, itulah cost yang dikeluarkan kan begitu ya. Habis itu kemudian kita jual kan begitu ya. Karena sebelum dijual kan ditambah dengan keuntungan. Ini kan. Nah, sementara harga jual yang kita tentukan di depan itu ya kan itu adalah hasil termasuk di dalamnya keuntungan, sehingga memang untuk keuntungan developer dia perhitungnya agak berbeda ya, dia harus include di dalamnya karena dia ditentukannya di akhir. Itu Mas Fikri. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita akan mereview ya materi-materi sebelumnya, sekaligus review tentang ujian tengah semester. Jadi tidak terasa ternyata minggu depan teman-teman udah ujian nih. Baik Pak, saya izin stop share Pak. Ya, stop share nggak apa-apa Mbak Dula. Oke ya, jadi minggu depan teman-teman ujian, 2 minggu ujian, kemudian kita akan melakukan pertemuan kembali nanti di 2 minggu setelah teman-teman ujian. Nah, untuk ujiannya nanti oke, sebentar ya. Nah, nanti ujian itu ada 3 jenis ya. Yang pertama multiple choice. Multiple choice itu ya, multiple choice itu ada 30, masing-masing skornya ada 2. Jadi selalu saya sampaikan kalau untuk multiple choice ini teman-teman tolong hati-hati karena kalau sudah salah ya pasti salah, nggak ada toleransi nilai gitu ya. Meskipun nilai yang lainnya bagus dari IC maupun kasus, tapi kalau multiple choice-nya salah banyak, tentunya nilainya akan jeblok gitu. Makanya ini memang sengaja kita kasih 30 soal ini supaya membantu teman-teman, karena pengalaman sebelumnya hanya 20 soal, begitu salah 1 itu skornya berkurang 3 gitu kan. Salah 2 skornya berkurang 6. Nah, sangat besar skor berkurangnya kalau dia soalnya hanya 20. Makanya kita perbanyak soalnya dengan harapan mudah-mudahan kalau ada kesalahan itu nanti berkurangnya tidak terlalu banyak skornya. Nah, terkait dengan pilihan ganda sebenarnya hampir semua nanti materi yang diujikan itu seperti yang sudah kita sampaikan di kelas-kelas sebelumnya begitu ya.
Di antaranya di awal-awal kita sudah ngomongin terkait dengan pengelolaan BUMN. Di situ kita kenal bagaimana siklus pengelolaan BUMN, kan apa saja sih siklusnya dan bagaimana peran penilai di dalamnya. Kemudian juga kita sudah diskusi terkait dengan bagaimana sih regulasi yang ada di DJKN terkait dengan PMK 173 ya, terkait dengan penilaian BUMN yang dilakukan oleh teman-teman di DJKN. Di sana regulasinya nanti silakan dibaca kembali ya, terutama terkait dengan bagaimana mekanisme permohonan. Ya, permohonan itu disampaikan dan ditujukan kemana saja. Kemudian ketika proses survei, ya kan, setelah survei lapangan itu ada mekanisme yang harus disiapkan oleh teman-teman setelah survei. Nah itu mekanismenya kan macam-macam ya. Ada yang buat berita acara, ada yang berita acara tambahan data, ada yang tidak survei dan sebagainya. Nah, itu kejadian-kejadian ya yang dilakukan pada saat survei itu berpengaruh terhadap berita acara yang akan disusun. Nah, ini teman-teman yang harus pahami adalah ketika mengalami situasi seperti ini, kira-kira apa sih yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan setelah itu. Nah, kemudian terkait dengan masa berlaku laporan penilaian. Di DJKN itu mungkin agak berbeda dengan mungkin di KJPP ataupun di tempat yang lainnya ya. Jadi kita mengenal adanya jangka waktu laporan penilaian. Jadi setiap permohonan atau laporan penilaian sesuai dengan jenis laporannya itu mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Kemudian dalam rangka meningkatkan kendali mutu, ya dalam rangka kendali mutu maka banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman di DJKN untuk supaya kualitas laporannya itu menjadi terjamin, ya menjadi lebih baik lah gitu ya. Mulai dari proses awal sampai kemudian proses terakhirnya, termasuk ya di situ ada kegiatan namanya kaji ulang. Kemudian di DJKN juga kita mengenal adanya bagaimana mekanisme kalau ya kita ini kekurangan tenaga penilai atau kekurangan tenaga teknis dalam hal misalnya kesulitan mengalami kendala dalam teknis penilaian. Ini bagaimana mekanismenya seperti apa gitu ya. Nah, suatu saat juga dimungkinkan sekali pihak pemohon itu meminta penjelasan atau meminta keterangan terkait dengan hasil laporan penilaian. Ya, nah ini namanya apa dan bagaimana mekanismenya, gitu ya. Kemudian jenis-jenis BUMN yang dikerjakan oleh teman-teman di DJKN itu kemarin kita sudah diskusi di awal itu ada 3 jenis sebenarnya ya, yaitu barang yang dikuasai, barang yang dimiliki, dan barang kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, itu paling tidak teman-teman paham bedanya di mana, gitu ya. Nah, kemudian kita sudah ngomong juga terkait dengan DKPB. Nah, terkait DKPB ini, mulai dari proses, ini tolong dipelajari ya, prosesnya mulai dari KPKNL, ya, kemudian di Kanwil, dan kemudian sampai keluar DKPB-nya. Ini prosesnya seperti apa? Ya, ketika survei lapangan, itu kemudian asumsi-asumsi apa di dalam survei lapangan itu, bagaimana kalau misalnya terjadi kendala, nggak ada materialnya, nah solusinya seperti apa. Intinya secara umum harus dipahami oleh teman-teman ya terkait mekanisme survei dari awal sampai keluar DKPB-nya. Nah kemudian ngomongin DKPB juga teman-teman harus coba memahami juga asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi yang dibangun di dalam DKPB itu apa saja. Nah, misalnya asumsi terkait konstruksi dasar ya, konstruksi bawah itu asumsinya apa saja. Kalau misalnya dinding, misalnya asumsinya apa aja, gitu ya. Langit-langit dan sebagainya. Nah itu asumsi-asumsi itu yang harus teman-teman coba pahami. Nah kemudian juga terkait dengan pembagian bangunan di dalam DKPB itu kan ada 4 kriteria bangunan. Yang 1 adalah rumah tinggal, ya. Bangunan 2 adalah komersial, bangunan 3 adalah gudang, bangunan 4 bangunan lainnya ya. Nah ini kriterianya seperti apa?
kemudian masing-masing itu di breakdown lagi apa itu. Nah, nanti teman-teman coba pelajari kembali ya. Nah, kemudian metode ATF, tolong juga dipelajari apa sih konsepnya dan bagaimana prosesnya, cara mengerjakannya dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita kemarin sudah sekilas belajar ya terkait dengan bagaimana teknik penilaian tanah itu macam-macam ya, mulai dari metode ekstraksi, alokasi, penyisian lahan, termasuk LDA kan gitu ya. Yang kita bahas lebih dalam tentunya adalah LDA. Nah, kemudian kalau kita ngomongin dengan ATF ya, tentunya selain prosedur mekanisme apa yang harus dipelajari, juga teman-teman harus paham juga bagaimana cara menentukan kapitalisasi langsungnya ya, tingkat kapitalisasi langsung di dalam metode dengan menggunakan ATF itu apa sih yang digunakan gitu. Oke, kemudian ada nanti beberapa perhitungan, namun perhitungan ini saya kira sangat simpel ya, sederhana lah begitu ya. Kemudian untuk IC-nya, IC nanti ada 2 IC karena ini sifatnya adalah open book ya. Oh ya, saya sampaikan bahwa ujian ini sifatnya open book, kemudian bisa menggunakan alat bantu berupa Excel ya. Jadi nanti untuk kasus ya silakan digunakan alat bantunya. Namun yang dituangkan dalam kertas kerja adalah tulisan tangan ya, bukan Excel yang di-copy ke kertas kerja begitu. Kemudian kembali ke IC karena memang sifatnya open book, maka nanti sifat IC-nya ini adalah menjelaskan ya, menjelaskan terkait dengan LDA dan ATF. Silahkan nanti dengan bahasa teman-teman sendiri bagaimana menjelaskan dua konsep ini begitu ya. Nah, kemudian untuk studi kasusnya, studi kasus kita ada kasih 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan. Yang pertama terkait dengan cara menghitung bangunan dengan DKPB. Kita nanti sudah siapkan juga DKPB-nya, kertas kerjanya seperti apa, ya, asumsinya dan deskripsinya apa bangunan itu. Ya, nanti silakan teman-teman memilih. Kalau yang kedua adalah terkait LDA. Seperti yang kita bahas pada sesi kuis hari ini ya. Jadi silahkan nanti teman-teman membuat pilihan untuk studi kasusnya. Ya, silahkan pilih 1 dari 2 soal yang kami berikan. Oke, saya kira itu teman-teman sudah saya sampaikan semua ya, review dan ya gambaran lah ya terkait dengan ujian nanti di ujian tengah semester ini. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya silakan siapa? Bimar, silakan Bimar. Mungkin untuk waktunya Pak, itu berapa menit? Waktunya 90 menit ya. 90 menit karena ini 2 SKS itu 90 menit. Ya. Jadi sebentar saya cek, kalau nggak salah 90 menit ya. Ya, 90 menit ya. Ya, makanya yang penting sebenarnya memang di ini ya, saya harapkan teman-teman di manajemen waktunya yang harus benar-benar diperhatikan ya. Karena itu tadi ya, bisa, tapi kalau waktu nggak cukup kan jadinya salah juga. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup ya teman-teman. Selamat melaksanakan ujian. Semoga sukses semuanya, tidak hanya di mata kuliah ini saja, tapi di semua mata kuliah juga sukses. Dan insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu lagi setelah ini. Tetap dijaga kesehatannya ya. Salam buat keluarga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.